search for life is good. Something about it changed my state of mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami sedang berada di ruang studio Amphitheater lantai 4 gedung B Umrah dalam rangka menghadiri seminar governansi maritim dengan tema dinamika dan dimensi governansi maritim dalam perkembangan ilmu administrasi negara. Acara dibuka oleh MC dan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan oleh kata sambutan oleh Bapak dosen Dr. Alfiandri SOS MSI selaku dosen pengampu dari 3 mata kuliah yang mengikuti seminar ini. Berikut kata sambutan oleh Bapak Dekan Visip Umrah Dr. Said Fauzan Riyadi SOS IMAS. Kemudian adalah sesi pembacaan doa. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Bapak Ahli Muksid SIP selaku Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Di sini beliau menyampaikan materi penting terkait Blue Economy, yaitu sebuah pendekatan komprehensif dalam pembangunan berkelanjutan hulu hilir di Bintan. Nah, sebenarnya apa Blue Economy itu? Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa Blue Economy atau ekonomi biru adalah paradigma pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk yang pertama meningkatkan kesejahteraan manusia, yang kedua mendukung pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir menjaga kelestarian lingkungan. Blue Economy muncul sebagai respon terhadap tantangan global. Yang pertama karena adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang kedua adanya ketimpangan sosial ekonomi, dan yang ketiga adanya perubahan iklim. Nah, kemudian ada 2 dimensi internasional dalam Blue Economy. Yang pertama diplomasi maritim, dan yang kedua adalah ekonomi global. Dua hal ini mengacu pada aspek-aspek yang melibatkan interaksi antar negara, organisasi internasional, dan aktor global lainnya dalam pengelolaan sumber daya kelautan serta pemanfaatan potensi ekonomi maritim secara berkelanjutan. Untuk dimensi yang pertama adalah diplomasi maritim. Sebenarnya diplomasi maritim ini merupakan upaya diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengelola hubungan mereka terkait dengan masalah yang berhubungan dengan laut dan wilayah maritim. Dimensi yang kedua yaitu ekonomi global. Ekonomi global ini dia merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan perdagangan investasi dan hubungan antar negara di seluruh dunia. Hadir berkelanjutan tadi juga hadir Pak Dekan, saya juga bilang Dr. Said Fauzan Riyadi SOS IWAS, dan juga dosen pengampu Bapak Dr. Alfiandri SOS MSI. Baik teman-teman, untuk materi yang berikutnya akan saya tampilkan beberapa slide dalam video ini. Yang hadir semuanya masih Melanjutkan tentang materi sebelumnya tentang diplomasi maritim, negara-negara dengan kawasan maritim yang luas seperti Indonesia memanfaatkan ekonomi biru untuk meningkatkan posisi geopolitik dan geostrategis mereka melalui yang pertama, kerjasama regional. Contohnya seperti ASEAN yang membentuk inisiatif bersama untuk perlindungan ekosistem laut dan keamanan maritim. Yang kedua, partisipasi dalam forum global.
Indonesia aktif dalam Our Ocean Conference atau OOC dan United Nations Sustainable Development Goal 14 yang berfokus pada pelindungan kehidupan laut. Yang ketiga adalah penguatan keamanan maritim. Nah, ini seperti mengatasi ancaman seperti illegal fishing, penyelundupan, dan polisi laut melalui kerjasama internasional. Dan untuk ekonomi global, Blue Economy memainkan peran penting dalam ekonomi global dengan kontribusi signifikan dari sektor maritim. Yang pertama, sektor maritim global diperkirakan bernilai lebih dari 3 triliun dolar per tahun dan terus tumbuh. Kemudian industri perikanan dan aquaculture menyuplai lebih dari 20% kebutuhan protein dunia. Selain itu, energi laut seperti angin lepas pantai diproyeksikan menjadi sumber energi utama di masa depan, mendukung transisi energi global. Bapak Ahdi Muksid SIP selaku Wakil Bupati Bintan mengatakan, Indonesia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan maritim dan ekonomi berbasis laut. Nah, yang berikutnya ada beberapa kebijakan Blue Economy. Yang pertama melalui MOU internasional, kemudian melalui RPJPD Provinsi Kepri, dan yang terakhir adalah RPJPD Kabupaten Bintan. Untuk info lengkapnya bisa dilihat dari slide yang sudah saya tampilkan. Nah, teman-teman, ada beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui terkait strategi ekonomi biru dan langkah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dunia. Strategi yang pertama yaitu target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia. Strategi yang kedua adalah penerapan kebijakan penangkapan ikan yang terukur berbasis kuota berdasarkan zonasi. Langkah yang ketiga, pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Langkah yang keempat adalah menjamin wilayah pesisir dari pulau-pulau kecil terjaga dengan baik. Dan langkah yang terakhir adalah program Bulan Cinta Laut dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh wilayah perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal. Nah, teman-teman, pertanyaan menariknya adalah apa pengaruh kebijakan Presiden Prabowo pada pemanfaatan pesisir di Bintan? Yang pertama, Bintan ditetapkan sebagai wilayah strategis nasional. Contohnya, yang pertama kawasan ekonomi khusus Galang Batang, dan yang kedua kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Yang kedua, adanya penguatan aquacultur dan perikanan. Yang ketiga adalah pengembangan pariwisata bahari. Dan pengaruh kebijakan Presiden Prabowo yang terakhir adalah adanya investasi pada industri hilir. Sebenarnya bagaimana Blue Economy di Bintan itu? Kabupaten Bintan merupakan wilayah strategis di Kepulauan Riau yang memiliki potensi besar untuk menerapkan ekonomi biru secara komprehensif. Dengan sumber daya pesisir dan laut yang melimpah, Bintan dapat mengembangkan rantai nilai atau value chain dari hulu hingga hilir yang mencakup berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata, konservasi, dan energi terbarukan. Berikut penguatan Blue Economy yang dapat dilakukan. Yang pertama dengan meningkatkan pelayanan publik, yang kemudian menyederhanakan birokrasi untuk kemudahan berinvestasi, dan yang terakhir kepastian hukum atau regulasi yang jelas. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik, Blue Economy adalah solusi holistik yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan penguatan sosial. Pendekatan ini menciptakan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi di Pulau Bintan melalui sektor pariwisata, perikanan, dan konservasi. Dengan potensi sumber daya lautnya, Bintan dapat menjadi model penerapan ekonomi biru yang berhasil, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Pada sesi yang terakhir ini ada beberapa materi yang disampaikan oleh teman kita yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah teman-teman semua, itulah materi yang dapat kami rangkum dalam seminar kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.